Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Banjarnegara serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Hadirin hadirat kaum muslim yang kami hormati, dalam acara peringatan Maulid Nabi pada kali ini, kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan ketua panitia dan kepala sekolah. Keempat, acara inti Mauidzoh Hasanah. Kelima, sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Baiklah, mari kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Ahirul Zahran Ashifa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berjumpa walaupun masih secara online dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan di pagi hari ini. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti. Semoga acara ini juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala
Sekolah SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu guru, karyawan yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan. Pertama, marilah kita menunjukkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada panitia dan kepada Bapak Ibu guru karyawan serta anak-anakku yang sudah mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi ini kita bisa meneladani apa yang sudah disampaikan atau dilaksanakan oleh Nabi kita, dan tentunya harapan kita, dan tak lupa yang saya hormati juga Ustadz Yaki yang dalam hal ini yang nanti akan mengisi tausiah pada pagi hari ini. Dalam upaya peningkatan iman dan takwa kepada Allah SWT, tentunya kegiatan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, terutama kepada anak-anakku, agar senantiasa untuk bisa memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan terutama agama kita, dan mudah-mudahan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad pada pagi hari ini, anak-anakku bisa mengikuti dengan seksama apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Jaki. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sekali lagi, pada kesempatan pagi hari ini, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan dengan baik, dan Bapak Ibu guru pendamping yang sudah mempersiapkan dari kemarin hingga pagi hari ini. Kepada anak-anakku, tolong untuk bisa diikuti dengan baik untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Yang berikutnya, selain kegiatan peringatan Maulid Nabi, tentunya informasi yang lain bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah kita laksanakan untuk seluruh siswa. Mudah-mudahan berikutnya nanti akan bisa kita laksanakan lagi, menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan apa yang sudah dilaksanakan atau diikuti oleh anak-anakku dalam kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, ini nanti bisa menjadi pembiasaan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, terutama di masa pandemi COVID-19 pada kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga nanti kegiatan di sekolah, ya, kegiatan peringatan pada pagi hari ini bisa kita laksanakan secara luring, bisa dilaksanakan dengan tatap muka dengan kondisi yang normal. Untuk itu, sekali lagi pada kesempatan ini, dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan terutama ini bisa dilaksanakan, yang kali ini masih online, mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan secara luring ataupun tatap muka, baik di sekolah maupun di tempat yang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan pengajian ataupun tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu acara yang kita nanti-nantikan. Acara inti Mauzil Hasanah. Kepada Gus Ahmad Muzaki Mabrur SH, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya serahkan acara kepada moderator, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kelak membawa umatnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Nah, sebelum mulai acaranya nih, lebih enak kalau kita kenalan dulu, biar lebih gampang juga ngobrolnya. Di sini, perkenalkan saya Marica Hansa Aprilianti bertindak sebagai moderator. Nah, monggo nyun sewu Gus, mungkin bisa kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabidasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudzakim Mabrur. Sering dipanggil dengan panggilan Zaki atau Ahmad. Mabrur juga boleh. Mau panggil Mabrur juga boleh. Saya asli dari Parakan Canggah. Mau tahu lebih dalam apa cukup itu saja? Boleh Mau lebih dijelaskan dalam apa? sedikit. Sedikit, saya dulu menginjak pendidikan, kalau ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, saya di Al-Fatah, Al-Fatah. Parakan Canggah. Kemudian melanjutkan perjalanan mencari ilmu. Saya melanjutkan di Lirboyo. Sempat di Lirboyo saya 6 bulan, kisaran waktu 6 bulan. Setelah itu saya lanjut lagi tahun 2006 saya lanjut di Madrasah Matoliul Falah Kajen Pati. Di Pati, Jawa Tengah. Ya, berdekatan sama Demak, berdekatan sama Rembang, Kudus, daerah sana. Terus berhenti 1 tahun 2012, baru sampai 2011 saya. 2011 saya lulus di aliyah, karena kebetulan di pesantren di sana saya 5 tahunan. Karena 2 tahun itu sekolah persiapan, baru menginjak aliyah 3 tahun. Saya itu lanjut di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Saya ambil jurusan perbandingan madhab. Jurusan masuknya jurusan syariah dan hukum. Syariah dan hukum. Fakultasnya syariah dan hukum. Sudah, nanti terlalu berlebihan nanti. Sudah cukup. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan di sini ada Gus Zaki. Nah, kalau udah kenalan gini kan lebih enak ngobrolnya. Nah, mungkin cukup ya perkenalannya, langsung aja kita mulai. Jadi hari ini kita itu mau memperingati Maulid Nabi. Tapi sebelum itu, nih, hari ini itu tanggal 22 Oktober. Kira-kira tahu tanggal 22 Oktober itu ada apa? Sekarang itu hari santri. Iya betul kan, Gus? Ya, Gus? Betul. Nah, boleh dijelaskan sedikit kira-kira tuh santri itu apa sih? Santri kalau dalam pandangan saya pribadi adalah santri adalah orang yang melakukan berperilaku berakhlak mulia atau mengikuti akhlak beliau baginda Rasul. Akhlak-akhlak yang mana itu diajarkan entah itu di modelnya di pondok pesantren bisa, atau di majelis pengajian, atau di tempat-tempat sekolahan seperti ya mungkin SMA 1 Banjarnegara. Itu di situ diterapkan banyak
hal-hal positif. Jadi mereka yang melakukan kegiatan positif, bahasanya ibaratnya apa ngelakoni apa yang memang akhlak yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nek miturute kula itulah santri. Santri. Terlebih lagi bagi mereka yang mampu menerapkan ya mata pelajaran atau mata pelajaran yang dididik di pesantren, misal kitab kuningnya atau Al-Qur'annya atau mungkin mata pelajaran agamanya yang sifatnya agama. Nah, terus nih kalau misal kayak gini kita pelajar biasa kayak gini itu bisa nggak sih disebut santri? Bisa, Bisa. nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Yang penting Bisa. mereka melakukan menjalani kehidupan itu secara akhlaknya baik, positif. Itu bisa dikatakan santri. Berarti tidak ada syarat sesuatu gitu untuk dikatakan santri. Nggak ada. Kalau saya pribadi mengatakan tidak ada syarat tertentu. Tapi kalau memang bagi mereka yang ingin lebih mendalami lagi apa itu santri, maka di pondok akan diajarkan banyak sekali kajian-kajian agama. Kayak contoh, ada di kegiatan di pondok itu pesantren ada Barzanji, ada juga kitab kuning, yang kajian-kajiannya juga diambil sumber dari kitab kuning itu juga diambil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena memang apa? Karena kalau orang itu mau menerapkan kehidupan sehari-hari, kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan Hadis itu kan terasa berat. Ada orang wong langsung sinau maring Al-Quran dan Hadis itu kan rasanya abot. Mereka harus melalui jenjang-jenjang yang dasar. Contohnya kajian-kajian kitab kuning, kajian-kajian yang memang itu tidak, walaupun senajan kajian-kajian itu bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Amargi nopo Quran dan hadis kalau saya dari pandangan saya ibarat seperti sumur. Sumur enggane jenengan petang leti. Mbak, jenengan nek arep jikot banyu nang sumur, jenengan langsung jegur maring banyu niku. Utawane ngundi napa bahasane sama kalian napa namine ngangsu napa langsung jegur teng sumur niku. Ngangsu kan. Nah iya, karena Al-Quran dan hadis itu ibarat sumur itu. Maka ketika kita mau ngangsu air di sumur itu, maka kita harus ngangsu niku, ngangsu kewaruh, ngangsu ngilmu, ngangsu kan sapi turut nggih dari kitab-kitab itulah ulama-ulama salafus soleh itu. Karena mereka belajar mengkaji, belajar meneliti suatu Quran dan hadis itu tidak semudah yang dibayangkan. Mereka membutuhkan pengetahuan yang sangat dalam, hafal hadis yang begitu banyak, hafal Quran yang begitu banyak. Maka sampai detik ini ngantos sampai sekarang Al-Quran dan hadis itu masih diajarkan karena semuanya ini kan terjaga. Gusti Allah ini kan jagi Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ngantos yang sampai detik ini pun masih relevan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu sedikit penjelasan mengenai santri, terus juga mengenai Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke acara inti hari ini. Jadi hari ini itu kita mau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Nah, Gus, jadi tema hari ini itu meneladani akhlak Rasulullah pada masa pandemi COVID-19. Nah, jadi sekarang ini kan lagi masa pandemi ya, Gus. Dulu tuh waktu di zaman Rasulullah itu ada pandemi juga nggak sih? Wah, kalau soal sejarah itu, kalau bicara persoalan pandemi, saya pikir di semua sejarah itu ada. Senajan saya memang kurang begitu paham apa pandemi di saat sekarang sama perbedaan pandemi yang sekarang sama yang dulu itu seperti apa. Tetapi kalau berbicara bahasanya balak, berbicara bencana, berbicara persoalan mungkin bisa dikatakan pandemi seperti ini, masa-masa seperti ini. Itu zaman dulu itu kan banyak
Makalah-makalah mengatakan doa-doa itu sudah terbit. Doa-doa yang memang itu menolak adanya balak, tolak balak, doa-doa yang menolak adanya mungkin bencana seperti pandemi seperti ini, itu bisa dikatakan dari adanya terbitnya doa-doa itu bisa dikatakan bahwa zaman dulu juga analisis saya pernah ada pandemi. Walaupun pandeminya mungkin berbeda dengan pandemi era sekarang. Patah nih doa-doa, kayak contoh berbicara persoalan tafsir Yasin. Orang membaca Yasin itu juga bisa berfaedah menolak yang namanya pandemi, balak, menolak bahasanya sing sifatnya itu adalah suatu bencana yang merugikan bagi umat, merugikan bagi kesejahteraan manusia. Maka orang-orang yang sering maca-maca Yasin, membaca sholawat, membaca Quran, itu akan mengusir yang namanya balak-balak itu atau bencana-bencana itu. Karena analisis saya seperti itu. Dengan terbitnya adanya doa-doa itu bisa dipastikan bahwa dulu pun demikian. Banyak, walaupun pandeminya mungkin berbeda, tetapi cara penangkalan, kemudian cara menanggapi, atau cara mungkin kita bisa menanggapi adanya bencana-bencana itu mungkin bisa disamakan. Kayak contoh, kita memang diminta untuk bahasanya menjaga diri. Jadi yang dijaga niku semua itu perlu dijaga. Enggak hanya pikiran yang harus dijaga, enggak hanya badan yang harus dijaga, yang enggak harus hati juga, kabeh itu perlu dijaga. Bagi mereka memiliki tubuh yang sehat akan mendapatkan pikiran yang sehat. Jajan jenengan lagi lara kan mikir, apa ya tayang? Orang tayang mikir, wong kula pun ngalami niku. Wong nek lagi greges-greges ini kon nggo mikir menyelesaikan mendapatkan solusi saking kepenake. Nah nek awake akhirnya kepenak, mboten bakal nemu solusi, malah kesusahan. Nah, berarti kan menurut analisis Gus dulu juga pernah ada. Ya. Nah, terus gimana cara kita memaksimalkan ibadah di masa pandemi? Maksudnya kan kayak misal sekarang ini ya, kita masjid kan pas awal-awal pandemi masjid semua ditutup kayak gitu. Jadi yang cowok-cowok kan harusnya sholatnya di masjid, jadi nggak bisa sholat di masjid gitu nggak sih? Ya bisa seperti itu. Namanya kalau pendapat saya pribadi nek ngomongaken wong ibadah niku tidak melulu kita harus ibaratnya nek jenengan pertanyaannya adalah kaitannya dengan masjid. Karena perintahnya adalah kita harus menjaga. Kalau semisal pandemi ini kan COVID ini kan sangat luar biasa, nek wong cepak ben itu kan nular. Maka untuk niatan untuk menjaga bahasanya biar kita tidak kena virus itu nggak masalah. Nggak masalah. Maka sholat di rumah itu juga nggak masalah. Bukan malah jangan sampai kita berpikiran yang terlalu berlebihan menganggap bahwa pandemi ini dadekaken dewek niki jauh dari pandangan silaturahmi, pindangan maring-maring pangeran. Loh, malah bukannya seharusnya dari hal yang negatif seperti itu kita bisa ambil positifnya. Positifnya apa? Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Contoh real lagi berbicara persoalan hal itu kan itu mengibaratkan dewek niku kon akeh-akeh memperbanyak syukur. Kita diperintahkan untuk memperbanyak syukur, memperbanyak sabar. Hampir kebanyakan manusia itu kan nek kon syukur niku kan wegah-wegahan. Padahal kita ini kan diciptakan oleh Allah niku sebagai makhluk yang bahasane luar biasa mulyane. Kita dimuliakan wong zaman kuno, zaman Nabi Adam dilahirkan pun itu kita diciptakan Nabi Adam itu diciptakan itu disembah kecuali nang iblis. Kecuali iblis semuanya itu nyembah kemuliaan dari Nabi Adam. Kemuliaan dari manusia itu. Tetapi Nabi Adam ini bisa disembah kemudian dia derajatnya bisa naik. Itu atas dasar apa? Nur, cahaya. Cahaya dari siapa? Beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makalah-makalah dalam kitab Barzanji ini mengatakan bahwa
nur Nabi Muhammad itu diturunkan itu jauh sebelum Lauhul Mahfuz diciptakan, dunia diciptakan, semua diciptakan, itu sudah terciptanya adanya nur. Nur itulah yang akhirnya memberikan adanya energi, adanya kekuatan yang akhirnya menjadikan beliau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu semuanya diangkat derajat beliau. Nabi Nuh diangkat derajatnya, diselamatkan dari banjir, kemudian Nabi Ibrahim hujah-hujahnya diterima oleh mereka para ahli penyembah berhala lan sak piturute. Kanjeng Nabi Adam pun demikian, bahwa kita ini diciptakan sebagai manusia kedah syukur. Contoh wong mboten kedah syukur niku, mboten purun syukur niku nggih. Contoh kecile mboten jauh-jauh ada perintah sholat, kadang ora gelem. Kita menerima anugerah, bahwa sholat itu kan anugerah. Neng hampir kebanyakan teng desa-desa, di desa-desa itu hampir kebanyakan orang-orang yang mensyukuri itu, yang sing disyukuri itu namung haji. Haji neng lagi pong bali haji neng syukurane kok dina wengi syukuran. Neng kon sholat pada sama-sama anugerah dari Tuhan. Neng ora disyukuri. Nggih mboten? Nggih. Mboten usah tebe-tebe ke arah situ. Nafas lah, dewek bisa bernafas, menghirup nafas. Bisa ambegan ngoten niku. Apa disyukuri? Mboten, kadang wong wegah syukur niku. Hampir kebanyakan contoh-contoh kula niku gadah contoh itu, ada anak teman saya. Nek meriang ora tau meriang dia Mbak. Meriang enggak pernah meriang. Flu kene ora tau flu. Tapi oleh kabar tiang Mbak malah mlebu rumah sakit. Nganti dioperasi karena kecelakaan itu, dioperasi dibelet perutnya, dikeluar ceritane nanti di video, di foto. Jadi usus sampai dikeluarkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam perut lagi. Yang baik tetap enten-enteni, saya nggak boleh masuk karena masih posisi operasi. Pas saya ke situ lagi bisa saya boleh ditemui, tak tanyain. Yang baik sebelum saya tanyain sebelum saya ngobrol biasa lah bahasa ini, nanya-nanya kabar lan sapi turute, yang baik langsung tak ngomong kali kula. Gus, ternyata wong teng nafas niku nikmate luar biasa. Wong teng ambegan niku nikmate luar biasa. Wong Covid ngaten iki kan perlawanannya ada. Yang kita lawan adalah persoalan oksigen, lan sak piturune nafas awake pegel-pegel nafase. Nah, akhirnya diparingi Gusti Allah niku teng urip maning, teng nafas maning. Berarti kan harus syukur. Syukurnya seperti apa? Syukurnya adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan diri kita, kepribadian kita itu dengan hal-hal yang positif. Wis ngerti wis oleh nafas, teng nafas, akhirnya nglakoni maning sing negatif-negatif dibileni maning. Nyolonge dibileni maning, ngombe khamre dibileni maning, napa-napane dibaleni maning. Wah, napa ngaten niku syukur? Mboten syukur. Berarti yang baik kan padahal kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Watah tiang-tiang. Selain kita bisa duduk di bangku sekolah. Teng mondok, teng sekolah, teng kuliah, teng kerja. Lansak piturute sampai kita teng memberikan nafkah ke istri, kepada anak, lansak piturutnya banyak. Tetapi kita juga berpikir akeh wong-wong sing ora teng ningali, tidak bisa melihat. Akeh orang-orang yang tidak bisa berbicara. Akeh orang-orang yang tidak bisa berjalan. Loh, kedah syukur dari kita diberikan kekuatan seperti ini. Nopo malih niku sesama manusia, dereng sesama makhluk. Makhluknya pangeran lho. Dek dikon dadi TV nanti anteng plong-plong dibengi wong ngoten iki. Dadi minum dombe, kemudian batu dijor, ditendang-tendang. Loh, kewan malah ning disembelih lan sak piturute. Lah, kan kedah syukur karena kita diciptakan sebagai manusia. Lho anane malah ngresu lho, ya Allah, rezekine nyong kaangel temen. Lho seneng temen gawe malah ngresu ning pangeran. Padahal akhlak seperti itu bahasane, maka di pandemi seperti ini kita harus banyak bersyukur. Banyak sabar menerima takdir dari
dari Tuhan. Ada makalah mengatakan al-imtisalu bil awamir wajdinabu bin nawahi warido bil qadri. Al-imtisalu bil awamir menika adalah berkaitan dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajdinabu bin nawahi. Wajdinabu bin nawahi, kita menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridho bil qadri. Ridho atas apa? Atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewek niki kedah ridho, ampun kakek sambat, enak dampalaken buku sambat, ayo sambat tentang hari ini, nanti kita sambat tentang hari ini ya. Bukunya sinten niku? Ini siapa yuk? Ayo, bukunya siapa yuk? Ada yang pernah membaca, nanti kita sambat tentang hari ini ya. Nah, ini bukunya siapa? Ini siapa? Nggak tahu. Nah, itu kan banyak, jangan kebanyakan nyambat, tetapi Banyak penuhi, bersyukur. banyak bersyukur, banyak bersabar. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wong demi masa pengen inna ma'al usri yusra. Dewek niku wa fa idza faru apa kumalah al insir wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina khusrin dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan mereka-mereka yang beramal soleh. Wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka sing sabar. Wong dhewek kon apa susahnya syukur, alhamdulillah. Setelah itu kita melaksanakan apa namanya? Ya mungkin kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang mana itu tidak malah menjauhkan diri kita, menjauhkan dari kita dari apa namanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wong dewek nglakoni perkara elek itu bisa menjauhkan diri kita dari siapa? Dari sanak famili, dari sesama teman, dari lan sak pituruté apalagi di mata Allah. Okay. Makanya ayo mulai dari perbaiki diri mulai dari sekarang. Apalagi di musim-musim pandemi seperti ini, perbanyak syukur, perbanyak sabar. Syukur atas apa yang diberikan oleh Allah, bahwa kita adalah ciptaan beliau, hamba. Bahwa ada satu makalah mengatakan miturut kula, hidup itu bukan pilihan, tetapi di dalam hidup banyak pilihan. Dewek mau menjadi wong apik, apa dewek mau menjadi orang buruk? Baik. Maka kita mau menjadi orang baik atau menjadi orang buruk, itu menjadi pilihan. Iya. Dewek, nah semua itu tergantung pada pilihan kita. Ketika kita sudah memilih, maka jangan sambat. Kita harus berani bertanggung jawab atas konsekuensi yang kita pilih. Dewek milih itu, maka itu pilihan. Ibaratnya jenengan tak gugah subuh-subuh, Mbak tangi subuh. Apakah tangine jenengan itu apakah bebarengan dengan kehendak Tuhan? Tidak, itu pilihan. Yang harap tangi, yang megalah malas tangine mengko baen, genjang pire gen isuk mengko baen. Akhirnya itu kan pilihan. Iya. Loh, maka ketika kamu besok kok ora oleh ganjaran, tidak mendapatkan kemuliaan atas apa yang kamu lakukan, maka kamu harus berani bertanggung jawab atas konsekuensi yang kamu pilih. Jangan menyalahkan, saling menyalahkan, menghakimi, saling menghakimi, malah senengane menghakimi pangeran sing salah, jenengan sing salah, kae wong sing salah, kae wong sing kaya iki sing salah. Jangan menghakimi, karena belum tentu ketaatan manusia itu menjadi garansi bahwa dia akan dimasukkan di dalam surga, dibawa kemana, itu belum menggaransi. Karena menungsa, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi disebutkan di sini adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia yang baik penciptaannya dan baik akhlaknya. Oh, orang niru Kanjeng Nabi salah. Malah bulan-bulan acara-acara maulid seperti ini bisa dikatakan menurut kula itu harus dijalankan itu terus-menerus. Malah ngomong akan setahun sepisan bagi saya itu masih kurang. Ora cukup
ngelakoni maulid itu cuma sekali dalam 1 tahun itu nggak cukup. Karena apa? Karena kita dituntut untuk bercermin kepada beliau. Cerminan kita beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya nopo? Ibaratnya itu ibarat kita itu ibarat air yang keruh, air sing kotor. Nek bahasa Inggris ini ku debutak. Debutak. Bahasa Inggrisnya debutak. Ibaratnya dhewek ini air sing kurang guna-guna. Nah, kita diminta itu apa untuk bercermin atau kita untuk bisa mengalir agar air-air keruh itu bersih, maka kita harus bersumber ke air yang bersih. Siapanya? Beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau memang susah, tidak mampu atau bahasanya tidak sampai atau belum sampai, susah kita untuk meniru bahasanya, maka dekati wong dhewek kan mboten menangi. Maka siapa? Guru-guru kita ini contoh di sekolahan. Guru-guru kita di sekolahan ini, guru-guru kita di pesantren, guru-guru kita di dimanapun itu, di kuliah atau dimanapun. Maka itulah cerminan, karena mereka lah yang memahami bahasanya cara untuk agar air itu menjadi jernih. Maka meniru cara-cara yang meniru akhlak dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tambahan malih, pengen ngomong malih, tapi mau ngomong malih. Lanjutkan, monggo, mboten napa-napa. Ya, jadi kita harus banyak-banyak sabar dan bersyukur. Betul. Oke. Ada tambahan lagi. Enggak apa-apa ya seperti ini ya. Boleh. Tambahannya adalah mau persoalan cerminan. Hampir akeh wong atus contoh niku ngomongi kula teng mriki ngapunten kula mboten badhe mau itu hasanah, mboten badhe ceramah, mboten badhe maitu hasanah, tapi hanya mengingatkan. Karena pentingnya tadzkirah, karena tadi saya berkata bahwa maulid itu penting kiranya dilaksanakan tidak hanya 1 kali, karena itu pentingnya tadzkirah. Oleh sebab itu oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering, malah bisa dikatakan ada beberapa kali ayat-ayat yang itu bersifat dengan tadzkirah, tentang tadzkirah, mengingatkan untuk orang qanaah, sabar, takwa. Jenengan nek wong lanang setiap Jumatan mesti kan ittaqillah haitsumakun, mesti kan takwa, karena itu apa? Tadzkirah. Dewek kan dikir setiap malam harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada beliau. Maka karena beliau adalah cerminan kita. Beliau adalah cerminan bagi umat lil alamin. Bukan hanya kepada umat Islam tetapi lil alamin, untuk seluruh alam. Beliau adalah cerminannya. Cerminan dari seluruh lil alamina, kabeh wong alam kabeh. Itu cerminane napa namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Beliau itu selalu melakukan sesuatu hal, melakukan suatu larangan atau perintah dengan apa perintahnya? Beliau memerintah selalu dengan metode-metode yang sangat bagi saya itu luar biasa. Apa itu metodenya? Metode ungkapan. Metode apa lagi? Ya ungkapan lisan berbicara. Yang kedua adalah metode perilaku, kepribadian dan juga perilaku. Itu yang dicontohkan oleh beliau. Setiap beliau melarang memerintah untuk sholat, memerintah untuk haji, maka sholatlah seperti apa yang saya lakukan, hajilah seperti apa yang saya lakukan. Jadi kadang Kanjeng Nabi itu seringnya metodenya seperti itu, dia mencontohkan terlebih dahulu, baru dia memberikan perintah kepada. Nah ini kan cerminan bahwa akhlaknya beliau, tawadu'e beliau sangat luar biasa. Ora gaya, jadi mboten gaya kakek kados kula niku kakek ngomong mboten, tiyambake niku mesti mencontohkan terlebih dahulu bahwa akhlak beliau adalah akhlak mulia, akhlak yang baik. Maka baru dia Kanjeng Nabi Muhammad itu memberikan perintah, larangan lansapi turuti untuk menghormati yang lebih tua, laksanakanlah sholat, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, kemudian berbaik, menghormati tamu, berbaik kepada tetangga, birrul waliden. Dewek mumpung niku lho, kula niku nelangsa. Saya itu berarti ditinggal sedikit cerita nggih. Nggih, monggo.
sedikit cerita bahwa saya itu 2013 ayah saya itu meninggal. Ayah saya meninggal 2000, berarti ibu terakhir sama saya itu berarti 2018 saya ditinggal sama ibu. Saat itu terakhir 1 minggu sebelum kita diajak umroh bareng sama ibu. Habis umroh, seminggu saya kembali lagi ke Jogja, dapat info bahwa ibu saya meninggal. Akhirnya saya kembali. Kenapa saya menceritakan hal itu? Saya merasa rugi saat-saat di Makkah Madinah, orang yang dorong, Mas. Kalau orang betul sakit dorong ibu. Ini bisa berbakti kepada orang tua, bisa memberikan yang terbaik, melihat perilaku kepribadian saya yang memang bagi saya pribadi itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya itu kan bahwa mereka mengharapkan anak-anaknya itu menjadi orang yang mulia, maksudnya dimuliakan, derajatnya ya diberikan anugerah yang begitu hebat sama Allah, mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah. Tapi melihat perilaku dan kepribadian saya berpikir bahwa pulau ini kurang hormatina. Kenapa kok kemarin saat ibu saya kan sakit kena gula, kakinya lumpuh, malah jari-jarinya sudah tidak ada. Akhirnya kan pakai kursi roda. Di Mekah Madinah pun pakai kursi roda. Akhirnya kan didorong. Saya ngerasa nah apakah zaman semono kau orang nyobain, malah kakang-kakangnya nyong saat itu yang merawat, mendorong ibu saya. Malah jadi kebetulan pemberangkatan itu berbeda. Saya berangkat dulu ke Mekah Madinah, ibu baru nyampe 1 hari 2 hari. Saat itu ditawari sama kakak saya, Dek, kok ngene baen, mengko nang Mekah bareng. Kok ngene baen, melu bareng. Kita ngerawat bareng-bareng ibu. Mau saya malah menyangkal, loh, nyong kan nembe pertama ngindek Mekah Madinah ini kan baru pertama. Lah nyong ya pengen merana mrene nek nyong semisal sikinang kene besoknya ora ketampa oleh ziarah maring ngendi, refreshing kan ada ke Mina kemana. Saya nggak bisa ikut itu. Ziarah kemana-mana itu orang-orang yang melo. Akhirnya saya melo sing rombongan pertama. Orang ngerti nek seminggu setelah kita kembali dari Makkah Madinah itu biungnya meninggal. Ya berdoa saya minta doa semoga beliau husnul khotimah, beliau diangkat dosa-dosanya, beliau dijadikan ahli surga. Ya itu sekilas cerita, malah jadi cerita tentang itu. Maksud saya kenapa saya menceritakan hal itu, mumpung kalian yang masih memiliki ayah dan ibu, maka berikanlah akhlak-akhlak yang baik dengan memberikan, mungkin ketika kalian menjalani perbuatan baik di dunia, maka insya Allah perbuatan baik itu akan mendapatkan ganjaran. Itu doa. Di beberapa kitab-kitab pun itu juga disebutkan bahwa ganjarannya dewek niki itu bisa menjadi hadiah bagi mereka-mereka yang sudah meninggal. Mungkin itu birrul walidain, mereka-mereka yang sudah ditinggal oleh orang tua. Mungkin mumpung kalian yang masih memiliki orang tua, ya mari untuk berbaktilah kepada orang tua. Ya, kalau pengen ngomong banyak lagi malah kebetaan saya ini di sini. Malah terlalu betah, gimana ini saya. Jadi ada berbicara tadi sih sampai mana ya, berbicara persoalan sebelum saya cerita tentang birrul walidain bahwa Kanjeng Nabi itu memberikan suatu contoh yang sangat luar biasa. Salah satunya ya tadi kaitannya perintah-perintah birrul walidain, Kanjeng Nabi melakukan hal itu. Bahwa Kanjeng Nabi itu adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh, number 1 bagi saya, nomor 1. Udu sing teng mriku Charles Darwin, sanes wonten Karl Marx, ada lagi Napoleon Bonaparte,
wonten malih sinten malih niku Nelson Mandela. Bukan Karl Marx, Nelson Mandela. Bapak Karl Marx, Bapak komunis. Wah, sinten malih. Wah, banyak hal. Bukan itu. Akhlak mereka masih jauh dibandingkan dari sinten namanya, akhlak beliau masih jauh dibandingkan Kanjeng Nabi Muhammad. Senajan itu metode yang dipakai tadi, hampir kebanyakan metode-metode yang dipakai kan tidak jauh. Perilaku hampir kebanyakan aplikatif, entah guru, kiai atau siapa, hampir kebanyakan mereka hanya makalah saja, tetapi tidak menerapkan terlebih dahulu, baru nanti mencontohkan lah. Intinya ini kan teori yang diterapkan Kanjeng Nabi dalam menerapkan kehidupan sehari-hari, bahwa beliau mencontohkan terlebih dahulu baru ngomongi. Itu kan akhlak dari beliau, bahwa pengen orang biar melihat bahwa inilah akhlak saya, tirulah saya. Karena beliau akhlaknya sangat luar biasa. Beliau mengasihi mereka yang miskin, mereka fuqara wal masakin. Kanjeng Nabi Muhammad itu suka bercermin. Maksudnya bercermin dalam hal ini adalah mencerminkan bahwa dirinya itu ya tawadhu lan sapi turute. Nah, dhewek niki pengen ngerasa bahwa kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dhewek seneng sholawatan, tetapi tidak mau menjalankan perintah atau perilaku-perilaku dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita hanya selesai di tataran ya kebanggaan bahwa hubun. Jadi menurut saya itu kita tidak selesai ketika kita hanya mencintai saja. Kita tidak selesai hanya bersolawat saja. Atau mungkin mengadakan peringatan-peringatan seperti ini, maulid. Maulid selesai seremonial. Ya kan? Iya. Enggak menerapkan bahwa padahal acara-acara maulid itu bukan persoalan seremonialnya. Bukan acara peringatannya yang paling penting, tetapi ajaran-ajaran dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran akhlak beliau, ajaran-ajaran keilmuan beliau. Ya tadi birrul walidain, sholat lah. Tak berituruti. Apa yang memang dibawa dari baginda Rasul Muhammad ini, makalah-makalah yang dibawa dari baginda Rasul Muhammad ini yang menjadi sebuah tidak hanya rampung masalah atau apa wis rampung dibentak, dipikirkan, enggak diaplikasikan, enggak dilaksanakan, sama aja. Selesai. Maka penting ketika maulid ini ulang-ulang terus biar kita bercermin. Tidak hanya bercermin ngaca, nek anak acara ngaca, nang kaca, rambutnya kurang apik rambutnya, kurang ganteng, kurang ayu, kurang nopo. Padahal mereka bahwa ada yang makalah mengatakan bahwa agama, apa itu agama? Agama adalah akhlak. Akhlak yang seperti apa? Bahwa mereka yang ingin hidup besok digabungkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, digabungkan dengan salafus soleh dan orang-orang yang orang-orang baik besok, maka mereka yang memiliki ketakwaan yang tinggi, mereka yang memiliki akhlak yang mulia, bukan mereka sing ahli ngomong, bukan mereka yang raine ganteng, utawane anake kados kok anake kaya kiai napa anake presiden, anake bupati, anake wong sugih, mboten. Bukan mereka, tapi mereka ketika wong sugih ning akhlake apik, niku sing apik, niku sing bakale benjang niku sareng karo Kanjeng Nabi. Bukan mereka sing nang omahanane udat, utut, ora gelem bersilaturahmi karo, padahal dia berarti tidak menerapkan bahwa hidup ini kan kita makhluk sosial. Maka kita harus bisa. Contoh sedikit yang buat kita tidak merasakan makhluk sosial. Kambing jenengan sing damel sinten? Manusia. Berarti kan kita butuh orang lain. Iya. Ngene jenengan butuh wis mudah bae ora usah karo kambinan. Karena kita tidak membutuhkan orang lain. Berarti kita tidak menerapkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Mereka juga butuh kita, saling membantu, saling mengingatkan. Karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Selain itu juga bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling memprihatinkan. Maksudnya prihatin, bukan memprihatin, tapi prihatin. Dan juga nelangsa atas umat-umat beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun
alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Kanjeng Nabi niku masuk kategori wong sing paling nelangsa. Disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Kanjeng Nabi ngerasa kula melas ningali umat-umate kula kok sami nelangsa. Umat-umat kula kok besok niku mlebet neraka karena tidak ada kepedihan di dunia ini. Itu paling hebat, paling sangat luar biasa pedih dibandingkan kepedihan besok di neraka. Oleh karena hal itu, Kanjeng Nabi dengan kasih sayang beliau, Kanjeng Nabi menerapkanlah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi metode yang dipakai Kanjeng Nabi niku napa? Metode kasih sayang. Kasih sayang yang dijalankan karena beliau tidak mau wong-wong umat nyong iki mlebu neraka. Umat nyong iku nelangsa, umat nyong itu menjadi orang-orang yang sing sasar, orang-orang yang salah. Itu enggak mau. Maka dengan kasih sayang beliau, maka dia terapkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah manifestasi dari kasih sayang. Bukan enggane kana wong amar ma'ruf dengan bahasane merge bahasane karena kecemburuan, karena ibaratnya orang seneng, karena intinya ya yang tidak berbanding terbalik dengan kasih sayang, maka nggak tahu, saya belum pernah sampai detik ini membaca kerangka berpikir bahwa amar ma'ruf itu didasari dari rasa benci, rasa nopo. Tetapi kalau rasa kasih sayang itu ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengen bercermin Kanjeng Nabi Muhammad. Lah nek misal orang sesuai karo Kanjeng Nabi Muhammad, yo nggak tahu. Itu dia mencontoh dari cerminan siapa. Kita di kados wow, pengen bersih, ibarat kotoran, pengen bersih ya maka jernihkanlah dengan sumbernya. Sumbernya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, kayaknya kita mau ngomong terus jenengan kok kayaknya diam aja ya. Wah. Jadi gitu ya. Pokoknya tuh hari ini tuh kita banyak banget belajar ya. Kita harus sabar. Sabar, bersyukur. Terus kita ya yang masih punya orang tua harus gimana ya? Ya sebaik-baiknya kita lah jadi anak, memperbaiki menjadi yang terbaik supaya tidak mengecewakan kedua orang tua. Terus harus selalu bercermin mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, lanjut, akhlak Rasulullah yang seperti apa sih yang semestinya tuh kita teladani? Ya akhlakul karimah. Iya, itu seperti apa? Ya tadi kayaknya ngulang. Tadi kan banyak akhlakul karimah yang seperti tadi. Contoh kita ada akhlak-akhlak seperti ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah sholat. Kita wong teng ibadah karo pangeran ya sholat, puasa, teng duit ya zakat, sedekah, duit maning ya haji. Ghairu mahdoh contohnya apa? Ya tadi berbaik, memuliakan tamu, berbaik dengan tetangga, menghormati orang tua, atau dalam jual beli itu tidak boleh membohongi, mengampuni, ngapurani wong-wong sing ngelakoni kesalahan. Contoh yang jenengan duwe salah tak ngapurani. Kanjeng Nabi pun demikian, bahwa beliau adalah akhlak mencontohkan bahwa dia tidak pernah marah kepada orang lain. Dia selalu memaafkan atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad itu kemudian sering dibandemi waktu saat dakwah, saat ceramah, tapi beliau tidak bahasanya marah-marah, tidak menggunjing, tidak ibaratnya malah membalas, tidak, tetapi dia ya memaafkan. Tapi kecuali kalau mereka yang
melawan agama dari Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang pertama di garda terdepan untuk memperbaiki hal itu. Contohnya wong ora seneng karo agama menjelek-jelekan agama itu garda terdepan. Ya, salah satunya ya amar ma'ruf tetapi dengan kasih sayang, tidak malah kayak sing wong ora seneng kemudian merga ora seneng akhirnya gayane amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya masuk kategori sing saya sebutkan di kitab Idatun Nasihin, al jahil zayyil ulama, gaya-gayane orang dia padahal wong bodoh ning gaya-gayane dadi kaya wong sing paling keminter, orang yang paling pintar, orang yang paling ngalim, orang yang paling itu akhlak-akhlak yang buruk banyak itu dicontohkan. Biasanya di mata berarti biasanya mata pelajaran nopo akhlak ada di sini agama Iya, ya. Mas, agama. Ada di akhlaknya. Akhlak beliau ya tadi salah satunya birrul walidain. Untuk kita di sini adalah tekun belajar, tekun membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Wes belajar aja, belajar yang giat, belajar yang tekun, belajar yang rajin, mengikuti, menghormati guru, mengikuti apa yang diajarkan oleh guru, yang diperintahkan oleh guru. Sering membaca di sini budayakan membaca. Membaca kan ibarat dewek buku atau kitab atau apa itu jendela dunia. Jendela dunia. Dewek orang maca ya akhirnya kayak nanti ketika kita membaca kita bisa paham, kita bisa tahu apa yang tersirat yang belum kita ketahui. Akhirnya kita menambah wawasan kita, menambah pembendaharaan kita. Contoh tadi sing mau nanya orang ngerti Charles Darwin itu siapa? Karl Marx itu siapa? Dulu itu cerita saya itu awal-awal saya mondok, awal-awal saya kuliah, saya itu dari pesantren kan saya dididik untuk kajian-kajian keilmuan kitab kuning. Dalam kitab kuning itu saya belum ada pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Kayak contoh mata pelajaran filsafat, mata pelajaran hukum perdata ataupun yang lain itu kan mata-mata pelajaran seperti itu kan belum saya pahami. Nanti saya menjadi ketika sering saya di kuliah itu di kampus diskusi kecil-kecil ruang diskusi, yang lainnya pada ngomongnya pinter-pinter. Menurut Karl Marx bahwa teori yang namanya teori apalah contoh Newton awal teori contohnya upah dan juga lancap piturute Karl Marx itu kan komunis. Itu seperti ini loh. Kan wong sing ora ngerti apa-apa kan plong-plong. Kayak ngomong apa ya? Nyara paham apa? Kayak ngomongnya apa ya? Karena kita tidak tahu, wawasan kita tidak bertambah. Dengan kita membaca akhirnya kita bertambah. Oh, jadi Karl Marx itu bapake komunis. Oh, yang namanya sinten Nelson Mandela itu presiden, pernah jadi presiden ya Nelson Mandela ya. Nelson Mandela presiden yang memberikan suatu pengetahuan yang luar biasa kepada kaum bahasanya sing kulite ireng, manis kulon apa irengnya sama enggak ini ya? Hitam apa itu? Nelson Mandela. Banyak tokoh-tokoh karena membaca. Disuruh membaca megah-megahan. Anaknya padahal zaman sekarang ini zaman sing wis sudah teknologinya sudah luar biasa. Seharusnya dengan adanya teknologi itu menjadi penguat, bukan menjadi kelemahan. Dengan adanya teknologi ini akhirnya kita bisa menambah wawasan yang lebih jauh. Mbah Google nih kan takon apa mawon teng Mbah Google kan kejawab sudah. Tetapi dengan adanya hal itu seharusnya bukan malah menjadi kelemahan. Kalau bisa malah media itu ikut pada kita, ngikuti dewek sing bisa mengaplikasikan media. Jangan sampai kita berpikir dewek itu karena dewek hampir kebanyakan merasa bahwa kita wis ora ngapa-ngapa. Kita sudah tidak mampu. Maka ketika kita menghadapi problem yang sangat besar, akhirnya wis tidak bisa menyelesaikan, tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan problem itu karena dalam benak kerangka berpikir kita itu sudah rasa takut, rasa wedi, rasa nopo wes membumbung tinggi di dalam benak kita. Maka contoh membaca, birrul walidain, silaturahmi, akhlak memuliakan,
tawadu. Mas tawadu itu berarti andap asor. Andap asor, tahu ya andap asor ya? Andap asor itu berarti rendah diri. Rendah diri. Jangan merasa bahwa kita itu adalah orang yang paling pinter. Maka ketika merasa orang paling pinter, jangan menganggap bahwa orang yang paling pinter adalah orang yang paling benar. Mereka yang paling benar belum tentu benar. Ya. Jangan merasa kita itu hebat. Kita itu kayaknya anaknya presiden, kayaknya anaknya kiai, yang anaknya bupati. Wah, akhirnya goyene pelantang-pelantang. Jangan seperti itu. Akhlaknya bukan akhlak Kanjeng Nabi. Akhlak Kanjeng Nabi ya tadi, dia berbaik, komunikasi yang baik. Sampai dulu ada di hadis Bulughul Maram, sempat ada cerita dalam hadis itu menceritakan bahwa hadis Bulughul Maram itu menceritakan tentang ada orang Badui yang orang paham, orang awam yang tidak mengetahui ilmu, itu kencing di masjid. Masjid itu kan tempat ibadah. Orang Badui itu kencing di masjid, ketika itu sahabat melihat itu masuk ke bab kitab Thaharah, kitab sesuci. Nah, akhirnya presiden Nabi sahabat berbincang ke Kanjeng Nabi. Wes Kanjeng Nabi, kae wong nguyuh nang emperan masjid kae, wis nyong bae sing ngadepi tak usire. Nguyuhe urung rampung. Arep dusir nang sahabat. Kanjeng Nabi ngelerai, "Nguset aja set, ora usah dikon dingin. Enteni dhisik apa nguyuhe ben rampung set. Engko nek uyuhe wis rampung, cepaki baru didomongi yang apik, dibenarkan bahwa ini adalah masjid, ini adalah tempat beribadah, tempat suci. Maka ketika adanya masjid ini kok dikotori, maka itu tidak benar adanya. Nah, cara Kanjeng Nabi ini, contoh Kanjeng Nabi ketika melerai sahabat itu adalah apa? Biar kita tidak serta-merta sahabat ngerti, ini tempat suci, ngalim, sahabat ngalim, tetapi cara amar ma'ruf dan cara penyelesaiannya itu tidak dibenarkan sama Nabi. Aja kayak gue tunggu dia selesai. Karena apa? Ketika pas nguyuwe urung rampung, kencingnya belum selesai, kok dia disuruh berhenti, maka najisnya akan kemana-mana. Wes orang mukur nang kelambi, tok najisnya sing mukur satu tempat, akhirnya najisnya merembet ke semua area. Ketika orang itu dilerele nek nang Banjar, ibaratnya nang daerah ngendi ana sing ngeyelan. Yo sagrak gelem-gelem nggon kowe dilere jejal. Wah, akhirnya karepe nyung mlayu-mlayu kemana-mana, najis kan mambrah kemana-mana. Ora jadi, tunggu sampai selesai dulu, baru itu nah itu kan masuk kategori akhlak dari beliau. Dia menerapkannya juga selain cara yang baik, dia juga mengetahui carane wong ben ora nambah. Wis ngerti itu masalah, kok nambah masalah maneh. Biar tidak bertambah masalah, maka biar selesaikan dulu masalah yang satu ini. Menyelesaikan satu masalah, baru kita pahamkan masalah yang lain. Bahwa iki masjid, cara penyuciannya berbeda. Diwuri langsung disiram air, atau dicipret-cipreti dengan air. Nah, itu baru itu diterapkan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diterapkan kepada sahabat-sahabat. Itu masuk kategori salah akhlak. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak dari beliau. Bukan jame ora kebosanan, saya bosening mboten nih gitu. Mboten. Saya takutnya malah yang mendengarkan itu bosen, karena kebetulan kan ini virtual juga sih ya, enggak bebarengan. Monggo. Nah, terus ini ada teman-teman yang tanya. Oke. Nih, ada nggak sih bukti dalil untuk merayakan hari lahir Nabi Muhammad dengan penghormatan? Kalau dalil data kulit dingin ini nggak hafal kalau dalil, tapi memang bicara persoalan maulid itu bagi mereka yang merayakan atau bersolawat kepadaku dengan banyak-banyak solawat, maka dia akan bahagia besok di yaumul akhir bersama saya. Dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir itu atas syafaat saya. Itu redaksi dari kalau secara tersiratnya, secara detailnya saya agak lupa, tetapi isi dari redaksi itu seperti itu, bahwa mereka yang mendapatkan
merayakan hari lahirnya itu akan disertakan mendapatkan syafaat. Jadi kalau saya pribadi jenengan kasih simpelnya seperti ini. Jenengan sayang karo biyunge, sayang nemben nek jenengan mun nikah, sayang karo garwane. Itu atas dasar enten dalilnya, Mbak? Ada dalilnya enggak? Enggak. Enggak ada dalilnya. Kenapa kok Enggak suka? tahu. Ya suka. Ya sama halnya. Kalau saya pribadi nggak perlu dalil, walaupun senajan ada dalil yang menyatakan hal itu, saya pribadi nggak perlu dalil untuk mencintai Kanjeng Nabi, karena beliau itu adalah junjungan saya. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad adalah yang saya cintai. Tidak butuh dalil saya untuk mencintai beliau. Oh, ini banyak pertanyaannya. Wah, banyak. Lanjut, monggo lanjut ya. Bagaimana batas kesolehan agar seseorang disebut hamba yang soleh? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu gimana? Takwa ya tadi dia dia menjalankan al-ijtinab, al-imtisalu bil awamir wajtinabu bin nawahi. Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Warido. Kalau bisa sampai kepada tataran ridho bil qadri, ini memang agak hampir kebanyakan manusia bisa dikatakan susah untuk ridho bil qadri. Hampir kebanyakan kalau menjalani al-imtisalu bil awamir wajtinabu bin nawahi itu mudah. Tinggal menjalani sholat ibadah yang 5 waktu, kemudian membaca Quran, lansak piturute. Banyak perintah-perintah yang berkaitan dengan kepribadian, perintah-perintah yang berkaitan dengan perilaku, itu menjalankan, itu ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan menjauhi larangan-larangan Tuhan, tidak boleh meminum khamr, tidak boleh menggunjing, larangan untuk tidak hal-hal yang negatif, sifatnya negatif yang itu dilarang oleh agama. Itu semuanya adalah menurut saya pribadi adalah ketakwaan hamba kepada Tuhannya. Tataran ridho tadi hampir dikatakan saniki tiang-tiang nek semisal jenengan lagi larang. Ketika jenengan lagi sakit, jenengan sedang ditimpa musibah atau ditimpa kerugian. Apa yang jenengan katakan? Apakah jenengan syukur? Oh, alhamdulillah atas nikmat kerugian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat musibah, atas nikmat sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah jenengan ridho? Hampir kebanyakan menungsa niku kan mboten ridho. Diwehi musibah, diwehi nikmat sakit mboten, tapi nikmat seneng tok sing yang disyukuri. Padahal itu juga takdir dari Tuhan. Karena apa? Belum tentu apa yang kita sukai itu juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Ketaatan manusia juga belum tentu menggaransi akan bahwa ketaatan itu diterima oleh Allah. Kadang ana wong sing ahli ibadah malah di beberapa hikayat-hikayat di kitab kita menceritakan wong ahli ibadah malah mlebu neraka. Ada wong sing ahli bahasane ngapunten yang malah mlebu surga karena kasih sayang. Karena ajaran yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad adalah kasih sayang. Kita tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh berpikir yang negatif tentang seseorang. Kita menjalankan ketakwaan kita, memperbaiki ketakwaan kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak jauh-jauh, intinya hindari pikiran-pikiran negatif, hindari pikiran-pikiran yang itu akan menjadikan kita malah menjadi lebih buruk. Ya, jadi gitu. Nah, monggo mungkin mau minum dulu. Dari tadi udah minum. Iya, monggo istirahat sebentar. Siap. Nah, sambil nunggu ini, barangkali ada teman-teman yang mau tanya, langsung bisa tanya aja di chat. Wih, 466. Mau yang ngomong 400. Saya itu dari tadi sebenarnya deg-degan grogi. Saya ini termasuk majelis. Ini pengalaman pertama saya seperti ini. Biasanya saya kan sholawatan, apalagi kajian kitab kuning. Jadi jarang kalau saya kayak diskusi seperti ini jarang.
Wis, sambil nunggu yang nanya tak ajarin satu sholawat. Ini tentang Quran. Karena tadi saya mengatakan bahwa mereka yang ingin mendapatkan manfaat, mendapat suatu kemuliaan, perbanyaklah membaca Quran, perbanyaklah sholawat agar mereka nanti mendapatkan syafaat, mendapat kemuliaan nanti di surganya Allah. Makolahnya, kosidahnya seperti ini. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhran abadan fa kaifala idza yamut tu jismuhu la yafsuda fa kaifala idza yamut tu jismuhu la yafsuda. Sudah pada hafal? Belum. Pertama kali dengar. Itu menceritakan Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan, bahwa Quran itu mukjizat. Mukjizatnya siapa? Orang yang terpilih siapa? Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada. Paling agung, yang paling apa? Ya agung apa? Manfaatnya. Naf'an itu kan berarti manfaat. Manfaatnya untuk umat seluruh alam, musarmada, umat yang berbahagia. Apa tuh balima yahfaduhu dunya wa ukhron abada. Bejo atau bejo ya apa bahasa Indonesia ini apa? Bejo itu beruntung. Nah, beruntung bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an, tuh balima yahfaduhu dunya wa ukhron abada. Di dunia maupun di akhirat kelak. Pakai fala idayamutu jismuhu la yafsuda. Bagaimana tidak? Pakai fala idayamutu jismuhu la yafsuda. Bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, mereka jasadnya itu ora rusak. Maka bagi mereka jangan bersedih, karena Quran itu juga bisa menjadi doa, bisa menjadi obat, bisa ngomongkan Quran itu sangat tinggi ilmunya, berbicara persoalan antariksa, ilmu kedokteran antariksa, berbicara ilmu yang sangat, kalau kita mendalami itu kita akan memahami bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa. Tidak hanya sebagai doa, obat, atau hanya sebagai bacaan biasa, tetapi berisi sangat mutiara, ajaran-ajaran, berisi sangat akhlak-akhlak dan lain sebagainya, itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita memang ada harapan, ada keinginan untuk mempelajari hal itu. Contoh Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammad. Oh iya, ini ada yang mau bertanya, monggo. Dari Mas Satria. Boleh on cam? Boleh langsung on cam. Permisi, boleh langsung on cam atau cukup chat aja? Suara bisa. Saya boleh on cam atau cukup suara aja? Boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Satria di Pamungkas dari kelas 12 MIPA 5. Jadi saya ingin bertanya, Pak Ustadz, saya di sini bersifat netral ya. Ngomongin masalah idola mengidolakan, kita kan sebagai seorang Muslim pastinya mengidolakan Nabi Muhammad SAW, entah itu dari akhlaknya, entah dari tindakannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu ada fenomena baru. Nah, fenomena barunya seperti apa?
fenomena baru tentang saya bersikap netral di sini ya tentang K-pop gitu. Saya tidak ada masalah dengan mereka yang suka dengan K-pop atau fanatik, saya tidak ada masalah karena itu hak mereka. Nah, ngomongin tentang mengidolakan dengan kasus yang tadi tentang K-pop itu, bagaimana kita menyikapi ini? Saya pernah lihat di sebuah video atau feed Instagram, di situ pada intinya kontennya itu kayak tidak usah mengidolakan mereka gitu. Buat apa gitu? Nanti mereka tidak akan, nanti kita ketemunya nanti yang memberikan syafaat bukan mereka tapi Nabi Muhammad gitu. Isinya seperti itu. Di sini saya tidak saya paham. Oke. Nah, itu ya. Ya. Kurang lebih gimana cara kita menyikapinya gitu. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan yang itu ya, Pak Ustadz. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini, berbicara persoalan idola. Idola itu kan ibarat tangan. Ibaratnya tangan ada 5. 1 idolanya siapa, Kanjeng Nabi yang paling utama. Ini siapa. Saya nggak masalah berbicara persoalan idola. Saya pikir kita pribadi bisa menerapkan sesuatu kesukaan. Yang terpenting adalah kerangka berpikir kita, dalam benak berpikir kita itu tidak lepas dari akhlak-akhlak beliau. Kita maksudnya akhlak-akhlak beliau adalah akhlak-akhlak yang santun, sopan, dan senyum. Kanjeng Nabi itu kan disebut al-basam. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang suka tersenyum. Nanti Kanjeng Nabi itu bisa dikatakan itu yang bersenyum itu bukan mulut, atau malah mukanya beliau itu tetap basam. Maka sahabat ketika menghadap ke beliau Kanjeng Nabi Muhammad, masalah sebelum dia menceritakan masalahnya, wis ningali Kanjeng Nabi Muhammad itu wis tersenyum, sudah bahagia, kayak masalahnya sudah tuntas semua karena tabasam. Berbeda nek kalau orang sekarang kan melihat orang itu senyum itu kalau ke atas itu tersenyum, kalau ke bawah ya merengut. Nah, kalau bicara persoalan itu seperti jadi karena ngomongkan idola, monggo diidolakan, tetapi idolakan Kanjeng Nabi itu adalah tokoh utama. Semisal mau mengidolakan contoh tokoh-tokoh yang lain, apakah boleh? Tidak ada larangan. Kita mengidolakan. Contoh saya suka lagu, contoh ada Metallica, ada Linkin Park, ada Beloved yang kelalen. Beloved itu penciptanya lagu siapa? Beat siapa ya? Beat lupa saya. Ada lagi Linkin Park, ada lagi Radiohead. Radiohead. Saya hafal. Saya suka musik. Yang siapa bilang nggak suka musik? Siapa bilang yang melarang musik? Nggak melarang. Senajan musik itu memang disamarakan, tasyabuh bi ghairi muslim. Tasyabuh itu diserupakan dengan orang-orang non muslim. Tapi nggak larang, nggak menyalahi aturan. Yang terpenting dewek iki ora akhlak kita bahasanya tidak mencederai, tidak bahasanya musik-musikan sing nang kono malah gawe rusaknya kita, itu jangan. Tapi wong saya biasa musikan. Malah ada makalah kiai-kiai wong sing kiai itu malah dengan musik itu dia akan merasa dzikir kepada Allah itu semakin merasa ketika dia mendengarkan musik. Dia mendengar musik, pikirannya disisipi dengan suara musik, tapi hatinya selalu berzikir. La ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad dan sapi itu. Tapi musik tetap. Jadi idolakan Kanjeng Nabi di tataran yang paling tinggi. Selebihnya ini saya pribadi. Jadikan yang lain itu di bawah Kanjeng Nabi. Masih saya contoh nang kene Kanjeng Nabi biunge bojone lan sapi turute. Aja jangan sampai walaupun senajan kita nggak boleh Gusti Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Tapi nek karo Kanjeng Nabi monggo nggak apa-apa. Walaupun ana makalah yang mengatakan itu makalah yang sangat luar biasa nek tapi takut pemahaman, karena saya berharap kerangka berpikir kita semua di sini ini karena anak-anak teknologi yang akhirnya informasinya ke sana kemari. Jadi anak-anak ada yang berbicara dalam suatu kitab mengatakan ngapa dewek siapa? Kita itu siapa? Kok berani-beraninya kita sudah
suka, mendemeni, hubbun, menyukai beliau Kanjeng Nabi, beliau Gusti Allah. Lho, posisi dewek siapa? Dewek iki siapa? Hamba yang paling di bawah. Orang pantas dewek. Enggak pantas kita menyukai, kita bahasanya hubbun Nabi, itu enggak pantas. Kenapa? Apa tuh yang tersirat di dalam itu? Yang tersirat di dalam hal itu adalah kita harus bisa dewek ketika kita ingin menjadi yang terbaik, maka kita gunakanlah akhlak yang mulia dulu, akhlak yang baik, yang sopan santun, berbaik dengan teman, bersahabat dengan teman. Intinya memiliki akhlak-akhlak yang sifatnya terpuji. Ketika kita sudah mencapai tataran itu, maka kita akan fan. Kita enggak masalah ketika kita mencintai Kanjeng Nabi. Itu kan tersirat makna bahwa dewek itu perilakunya dewek igen bejat, igen elek, kok wani-wani ini arep bok dibeneri, kita dibeneri. Tetapi itu makolahnya wis terlalu bukan saya melarang, tetapi itu terlalu filosofnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Oh, yang janjane saya pribadi aja enggak orang tekan semono. Tetapi kenapa saya menceritakan hal itu? Karena ada pertanyaan bahwa tataran Kanjeng Nabi ya di atas. Karena dia ada utusannya Allah. Akhlak yang harus idola yang harus kita idolakan ya Kanjeng Nabi. Apakah kita dilarang mengidolakan yang lain? Tidak ada larangan kita mengidolakan yang lain. Kenapa harus ada larangan? Enggak ada. Wong kita mencintai aja enggak perlu dalil kok. Saya pribadi loh, saya mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi tidak perlu dalil. Senajan ada dalil yang mengatakan hal itu, tapi saya pribadi tidak memerlukan dalil. Dong saya sendiri saya menyukai anane apa jenengane wong wadon, istri ibaratnya ya. Saya mencintai adanya terbangan musik bahasanya nang pondok itu ya band kepruk. Nah, band kepruk. Saya menyukai saya trompet dulu. Saya itu bisa do, re, mi, fa, so, la, si, do. Loh, bisa saya. Trompet bisa saya. Suruh titik berapa? Titik 1 di bawah, titik 2 kecil. Loh, kayaknya. Bukan hal itu, tetapi jadikanlah Kanjeng Nabi itu yang paling utama, tokoh paling utama. Enggak masalah kita mengidolakan yang lain, musik yang lain, atau tokoh keilmuan yang lain. Nelson Mandela, tokoh-tokoh motivator, tokoh-tokoh banyak-banyak kutipan-kutipan yang dia pakai, tidak masalah. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi. Monggo. Ya, gimana? Mungkin atau apa sesuai dengan yang diharapkan atau tidak mungkin. Saya nggak paham. Tapi itu pendapat saya seperti itu. Iya, terima kasih Gus penjelasannya dan itu untuk Mas Satria. Terima kasih juga pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada. Mohon maaf, satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Monggo. Dari Susilo Sahid. Halo Saudara Satria. Oh ya, boleh saya tanya satu kali lagi? Monggo. Oke, satu kali lagi Ustaz. Mohon maaf saya tadi menyela. Saya mau ambil salah satu kasus yang paling besar dialami kita semua, anak-anak muda khususnya di era yang sekarang ini. Kan kebanyakan dari kita kan main sosmed gitu kan, terus kadang insecure gitu, terus kadang ngerasa jadi beban keluarga, ngerasa juga jadi manusia tergabut sedunia gitu kan. Beban keluarga. Nah, ada nggak sih hal-hal atau akhlak-akhlak yang bisa kita ambil dari beliau Nabi Muhammad untuk menyelesaikan masalah-masalah anak muda seperti yang saya bilang tadi, ngerasa jadi beban keluarga, ngerasa jadi anak yang paling useless sedunia, yang paling gak berguna gitu, terus gabut nggak tahu mau ngapain, kayak nggak usah hidup aja deh gitu. Kadang mikirnya kayak gitu Ustaz. Nah, jadi ada nggak sih yang bisa kita ambil dari akhlak Rasulullah untuk menyelesaikan masalah-masalah kebanyakan anak muda kita sekarang? Terima kasih. Mungkin saya coba tangkap sepenangkapan saya. Berbicara persoalan kaitannya dengan mungkin pesimistis atau rasa-rasa kurang percaya diri atau kurang optimis, saya berpikir bahwa kita dituntut di dunia ini sebagai khalifah. Bahwa manusia dituntut di dunia sebagai khalifah. Kita dituntut sebagai apa? Kita diminta untuk membangun, menjaga, kita disuruh menata, dan banyak hal yang memang itu perintah-perintah yang memang karena kita adalah sebagai khalifah
yang dituntut di dunia. Kita hidup, maka tadi berbicara persoalan karena kita adalah makhluk ciptaan. Jangan sampai kita merasa bahwa hidup itu suatu bencana, hidup itu suatu kesengsaraan. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Ya bukti yang saya tadi sampaikan adalah tuh, ya kita makhluk, sama-sama makhluk seperti bebatuan. Bebatuan aja dirusak itu nggak masalah kok. Kok kita sampai kita berpikir kita itu orang yang memang tidak membahagiakan orang tua atau seperti apa? Bagaimana cara kita bisa membahagiakan orang tua atau ben dewek niku mboten pesimis, mboten boring di rumah? Ya kerjakan sesuai apa ya? Contoh membantu orang tua di rumah. Biungnya lagi apa namanya masak dewekan ya. Ketika kita bisa, maka kita bantu memasak. Tapi ketika kita tidak bisa membantu membahagiakan, ya lewat yang lain, hal lain. Yang mana itu bisa membantu. Kira-kira tidak memberatkan kedua orang tua kita. Selain itu juga, Kanjeng Nabi akhlaknya adalah wakana khulquhu Al-Quran. Bahwa Kanjeng Nabi niku akhlaknya adalah Al-Quran. Maka ketika kita dalam kondisi pesimis, kita dalam kondisi yang tidak percaya diri, bacalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran pasti akan ada petunjuk yang sekiranya itu akan membantu kita menjadi yang lebih baik. Karena next misal orang paham Al-Quran, banyak terjemahan yang memang itu bisa membantu. Ketika kok masih belum kuat, banyak guru-guru. Oh, bisa ditanyakan ke guru, bisa ditanyakan ke kiai, bisa ditanyakan ke yang lain-lainnya. Yang itu yang mana adanya Quran itu bisa membantu kita menjadi lebih baik. Maka kembalilah ke Al-Quran. Karena Al-Quran, akhlak Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Wa kana khulquhu Al-Quran. Ya, ini mau dilanjutkan, ada yang bertanya dari chat, ini mau dibacakan sama Ananda Susilo. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana mencontoh akhlak Nabi agar terhindar dari pergaulan bebas, miras, dan narkoba? Dan bagaimana jika ada teman yang sudah terlanjur terjerumus ke pergaulan bebas? Kalau adanya hal itu, saat ini kita harus, makanya pentingnya sekolah, pentingnya mencari ilmu, pentingnya kita bisa berdekatan dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Karena hal apa? Karena kita orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu. Kita orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang sangat bahasanya bebas saja. Homer haram. Loh nek wong ora ngerti. Ora, bahasanya bukan haram, nyaman, nikmat, enak. Homer dari wah nyeneng ngombe homer hilang kabeh masalahnya. Loh karena dia pandangannya adalah kaitannya dia pertama, dia tidak memahami akan hukum-hukum dari homer itu. Atau narkoba, atau narkotik. Lan sapi turute, perkara-perkara yang itu dilarang. Entah itu dilarang agama maupun dilarang oleh negara. Contoh hal kecilnya yang mau, karena kita tidak tahu hukumnya. Ketika kita sudah tahu hukumnya, tetapi kok tetap melakukan, karena apa? Kita itu tidak syukur atas nikmat dari Allah, bahwa kita diberi anugerah apa? Anugerah bisa bernafas, anugerah kesehatan, anugerah bisa berpikir. Dewek ora gelem menerima hal itu. Akhirnya karena sesuatu kenikmatan nafsu yang dia unggulkan, akhirnya dia terbawalah oleh hal-hal yang demikian. Hal-hal yang merusak. Tidak hanya merusak pikiran, tidak hanya merusak badan. Saya takon dokter, saya kan bukan dokter. Coba tanya dokter, apakah hal-hal itu merusak? Merusak kok. Dokter juga mengatakan hal itu. Itu juga apa namanya bahasanya tesis ataupun penelitian ataupun apa juga mengatakan bahwa itu merusak hal-hal itu. Nah, itu kan akan merubah mindset kaitannya dengan kepribadian kita. Merusaknya dalam hal ini adalah ya karena tadi kita menjadikan lupa, ketidaksadaran diri. Lah wong wis dhewe kita diberi kesadaran kok pengen ora sadar. Itu loh, kan lucu. Orang yang pengen sudah sadar kok pengen keruh. Ibaratnya ngombe wis nikmat-nikmat sing seger-seger, kok pengen ngombe sing kotor-kotor. Kan ora dadi. Kan dia berarti ada dalam kerangka berpikirnya yang salah, yang harus dibenahi dalam kerangka berpikirnya. Dalam cara berpikirnya itu harus dibenahi. Nah, bagi mereka sing wis kadung terjerumus, ya tadi ibaratnya wong ngombe homer, wis terbelanjur, ya aja langsung mau wis kadung dewek
Jadi nek wong sing atos, orang yang bahasane wong sing angel ya seperti tadi, wong badui. Badui itu kan masuk kategori wong sing susah dibilangin, susah domongi, susah di apa-apakna. Ibaratnya Bani Israil anaknya pitakonan, takon, boy. Tapi akhirnya kan cara akhlak Kanjeng Nabi itu cara apa namanya maitu atau bukan maitu, cara memperbaikinya, solusi untuk memperbaiki itu ya dibina dengan baik, bahwa itu tidak baik, tidak langsung ditegur. Aja ngoyo nang ngono, salah. Oh, wani-wani ning ngoyo nang kene, iki masjid nggih. Oh, getak-getak seperti itu. Salah. Dengan baik, cara yang baik. Mas, iki masjid, ora apik ngoyo nang ngene. Mas, iki lho khomer. Dengan kasih sayang, dengan pendekatan. Makanya tadi saya bilang amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah manifestasi dari kasih sayang, bukan atas kebencian. Next misalnya yang ora seneng kayak bocah gara-gara kakek ngombe khomer perilakunya orang ngenang. Wah, anane malah senengane gawe jeli-jeli apa sing perkarane sing ora apik-apik. Yang ora seneng kowe. Wah, labraknya. Mas, ora usah ngomong khomer. Ngerti ora khomer kowe haram. Oh, bocah kayak seneng. Wah, itu jangan, pakai kasih sayang. Dengan sopan, santun, dengan pelan-pelan, ya gitu. Orang-orang langsung ngadepinnya langsung kasar. Wah, enggak. Jangan sampai kita menghukumi itu loh. Karena belum tentu itu loh tadi. Ketaatan manusia itu belum tentu menjadi garansi atau ukuran dia itu menjadi orang yang paling baik. Ini ada lagi yang mau ditanya, ada lagi yang mau bertanya, ini mau dibacain sama Ananda Susilo, monggo. Iya, pertanyaannya dari Muhammad Farhan. Gus, bagaimana tanggapannya tentang Maulid Nabi dari para ulama yang berbeda pandangan? Dan apa tanggapan Gus tentang ulama yang berkata jika Maulid Nabi itu bid'ah? Perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu rahmat. Kalau nggak rahmat, bukan perbedaan. Saya sama dengan sama manusianya, tetapi belum tentu kita sama sesama manusia cara berpikir ibadah amaliyah kita itu juga sama, atau hadiah atau manfaat dari amaliyah kita juga sama, hasil dari manfaat dari perilaku kita juga sama. Sama halnya atau nih, contohnya kecil, jenengan nandur pari, sama-sama di musim hujan seperti ini banyak orang menandur pari, ya nandur pari, teng. Urung tentu pari yang kita hasilkan itu sama dengan pari yang dihasilkan oleh salah satu yang lain. Itu perbedaan sesama manusia atau sesama kita yang menandur pari. Ada perbedaan lain apa? Bagi mereka yang nandur pari, bagi mereka yang tidak nandur sama sekali, hasilnya juga berbeda. Dia mendapatkan hasil keuangan, dia mendapatkan hasil padi. Bagi dia yang orang ngapa-ngapa nang omah anane turu, mingkep turu, orang ngapa-ngapa, akhirnya dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Entah hasil ganjaran atau hasil dari dia menghidupi, bukan. Maka jadi kenapa saya juga mencontohkan adanya pari dan juga ini, karena bumi ini dulu kan memang gersang, tidak ada apa-apa di dunia, orang apa-apa. Maka hal itu tugas manusia, misi manusia hidup di dunia juga adalah menata, membangun dan juga menjaga. Ya tadi dengan kita menjaga, menanam, karena dari hasil itulah kita bisa makan. Tetapi hampir kebanyakan orang-orang wis duwe kenikmatan bisa nandur, wis duwe kenikmatan bisa menyirami dan bisa memakan hal itu, kurang syukuri. Iya. Banyak dari mereka itu tidak mau bersyukur atas apa yang mereka hadapi. Kenapa? Contohnya kenapa ada perbedaan itu rahmat tadi? Saya berpikir bahwa Maulid ini penting kiranya untuk terus diteruskan. Peringatan ini tidak cukup hanya satu kali dalam satu tahun, malah berkali-kali, seharusnya berkali-kali. Ada yang mengatakan bahwa Maulid kue bid'ah. Ya bid'ah, Quran juga bid'ah kok. Quran bid'ah, kodifikasi Quran. Dulu mau penghafal Quran semua. Tidak ada zaman Kanjeng Nabi anak kodifikasi Quran sikit di buku enggak ada. Bid'ah, ning bid'ah sing hasanah. Ya enggak? Maka ketika dia tidak suka ya enggak masalah. Enggak masalah kalau dia tidak ya
biar kalau itu memang ganjaran dari Allah, biar Gusti Allah yang menilai. Biar Allah yang menilai dia menjadi yang seperti apa. Oleh ganjaran sing kaya ngapa, biar Gusti Allah yang menilai. Apakah dia mendapat ganjaran dari sholawat ini? Belum tentu. Apakah dia mendapat ganjaran dari dia hanya bersosial? Belum tentu. Sosial itu juga akhlak. Sosial itu juga ibadah. Hoiru mahdoh tadi. Bersosial dengan tetangga, bersosial dengan sesama manusia, bersosial dengan yang lainnya, dengan tumbuh-tumbuhan. Karena ada dalam kehidupan ini hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Hubungan antara manusia, hubungan antara alam, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Iya, kita harus selesaikan ini semua. Nek ingin amal yang ini harus diselesaikan dulu. Karena sih ngomong tanaman dielus-elus, dia akhirnya ketika dia dirawat, dilus-elus, disirami sepiturute, dia akan berkembang dengan sangat luar biasa. Ada sing tanaman di ben, dijorna, orang dia pokok-pokok, akhirnya sekarang dewek. Woi, mau ini sing dirawat, kita rawat, akhirnya dia akan sangat-sangat luar biasa. Karena itu tadi, karena amaliyah kita ini bisa dibicarakan kita harus merawat, menyelesaikan misi kita, menjaga, menata, dan juga membangun misi di dalam dunia ini. Maka saya berpikir bagi mereka yang berbeda pendapat dengan saya enggak masalah. Saya tidak mau mencemooh orang pengen kayak yang lain-lain mencemooh atau melarang atau seperti apa, tidak. Misal dia tidak, ya wes, itu keyakinan. Karena keyakinan itu di hati, bukan di pikiran. Hatinya dewek yakin bahwa kita yakin dengan kita banyak membaca sholawat, kita akan mendapatkan syafaat. Banyak membaca Al-Quran, kita akan dituntut dijaga oleh Allah. Itu keyakinan. Nek dewek orang dalam benak pikir kerangka berpikir kita sudah mengatakan bahwa orang percaya tidak meyakini hal itu. Ya wes muspro. Kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Hasilnya ya sesuai dengan niat kita yang ada, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa hijratuhu ilallahi ma hajaru ilaihi. Sesuai apa yang kita niati. Kita niat tulus ikhlas, bukan niat karena sesuatu hal atau sesuatu yang hubud dunya atau karena ben dewek oleh wong wadon, imro'atan, dewek mondok atau sekolah sing diniati nang kono bukan tolabul ilmi tapi wah yang ben oleh cewek ngeben bojo, nggo kancang bojo ngeben. Ini jangan sampai kita hubud dunya, jangan sampai kita berpikir akan keduniaan, tetapi lillahi taala. Maka saya pribadi itu wonge ora seneng atau tidak banyak bicara persoalan kaitannya dengan fadilah-fadilah, berbicara keutamaan-keutamaan. Karena ketika saya berbicara persoalan fadilah atau keutamaan sesuatu, contoh membaca maulid, utamanya membaca maulid, itu seperti ini, saya tidak mau berbicara persoalan itu. Karena apa? Ketika orang sudah paham, ngerti maulid itu, akhirnya dia bisa mendapatkan apa-apa, akhirnya dia bukan niat untuk membaca hal itu, atau niat lillahi ta'ala, atau niat karena hubun nabi, tapi karena niat fadilah-fadilah. Oh, ben nyong sugih, oh ben nyong oleh apa, oh ben nyong oleh. Maka wes jangan, ora usah berpikir insya Allah, oh Gusti Allah ngerti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Allah itu paham. Jangan sampai kita berpikir kita akan mendapatkan, jangan sampai berpikir. Gusti Allah ngerti, paham apa yang kita inginkan, insya Allah paham. Maka perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah membaca Quran. Apalagi kenapa maulid? Maulid ini bukan persoalan apa. Ya tadi, agar maulid ini pentingnya apa? Kita bisa mengingat ajaran-ajaran, mengingat sejarah ajaran yang diberikan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita tadzkirah, kita selalu berpikir, kita selalu mengingat, selalu ya ben dewek niku kembali lagi kepada jalan sing bagus, jalan yang benar, jalan yang dituntut oleh beliau kanjeng Nabi Muhammad. Berapa ini? Apa nih? Oh, waduh, mantap jiwa. Ya, ini mau ada lanjut pertanyaan lagi. Dua lagi bisa dibacakan. Jam 10:30. Jangan cekap buat sekali ngomong masalahnya orang nenteng ya. Hati-hati nih, saya wong kakean ngomong soalnya. Ada lagi pertanyaan dari Istanti Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya.
bagaimana cara terbaik dalam memanfaatkan waktu dan menggunakan waktu sebaik mungkin yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di zaman seperti ini hal-hal yang tidak penting seperti melihat video hiburan terlihat menarik ketimbang melakukan aktivitas lain seperti belajar. Terima kasih. Apa ya? Kanjeng Nabi itu adalah orang. Jadi saya kan orangnya kan tadi. Saya kembali lagi seperti apa yang saya tadi sampaikan. Saya ketika berbicara, dengan kira-kira nek ngomong ada kayak hasil, ada buah atau yang bisa dipetik nggak? Iya. Nah, Kanjeng Nabi setiap sedikit bicara itu selalu apa yang dia bicarakan itu ada sesuatu hal menarik, ada sesuatu yang bikin dia itu merasa betah, ngrungokna. Nah, tadi karena Kanjeng Nabi itu tabasam, mukanya aja tabasam, mukanya aja senyum, tidak hanya mulutnya aja yang senyum. Karena Kanjeng Nabi itu tadi itu memang dijaga. Kanjeng Nabi kan termasuk makhluk yang memang dan benar-benar dijaga oleh Allah, disucikan oleh Allah dari perkara-perkara yang keji, dari perkara-perkara yang tercela. Jenengan kinten-kinten pengen dijaga nang Allah langsung mau nggak dijaga sama Allah? Mau. Mendekatlah, takorup, mendekatkanlah diri kepada Allah, mendekatkanlah diri kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Biar kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad, pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad, kita juga dituntun dan juga diberi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang batil, maka semua hal yang ada dalam diri kita itu dijaga. Kowe ora oleh seperti kayak anak sing memberikan pengetahuan yang sekiranya dewek buh dari mana? Padahal itu sebenarnya kan sesuatu ilmu sing akhirnya jane suwi terpendam dalam benak kita, akhirnya dikembalikan lagi. Akhirnya kita kembali ingat lagi. Kalau berbicara persoalan hal itu agar kita memiliki pengetahuan yang hebat, itu kan perlu manajemen waktu yang sangat pas. Manajemen waktu yang sangat pas bagi saya adalah ya agar kita bisa ben ora anane mukur nang dunya iki mukur dolanan, HP-nan, tidak memanfaatkan HP, anane game-gamean, Mobile Legend, anane dolanan sing enggak masalah, enggak ngelarang. Arep dolanan sepuase enggak masalah, tetapi cerdas deset. Amalia salate pinter, Amalia ngajine pinter, pendidikan matematikane cerdas, apa-apane ngalime wis ngalim kabehane. Ngalim itu kan hebat dalam hal mengkaji, dalam hal pendidikan. Semuanya ngalim. Wong urung teh ngapa-ngapa ditakoni apa-apa ora teh jawab. Mas, maca Quran ora teh plegak-pleguk. Akhire alhamdulillahi robbil ngalamin, bukan alamin ngamin mangap apa prigen, robbil alamin beda, sama sama robbil alamin. Ya merga dhewe ora gelem tahsin belajar. Akhirnya kita tidak memahami hal itu. Lho wong enggak intinya manajemen, kita harus menata diri dan kerangka berpikir harus dibenahi dulu. Bahwa kita ini niat menjadi orang yang baik sesuai cita-cita kita. Jenengan arep dadi apa? Pingin ini. Ya walaupun cita-cita itu belum tentu menjadi takdir kita. Contoh dia pengen jadi dokter, belum tentu takdirnya jadi dokter. Tapi kan dari hal itulah yang akan membentuk kerangka berpikir kita. Saya pengen dokter. Akhirnya saya belajar yang mana, benar IPA. Ben nyong pengen jadi wong sing kayak dokter. Sinau fisika, sinau apa, sinau kiye, sinau Quran. Quran ada persoalan IPA kok. Berkaitan dengan IPA yang ada diajarkan di Al-Quran ada. Ketika kita mengkaji hal itu. Lah nek orang masalahnya wong megah males, wong syukur simpel be wegah apa meneh kon maca. Maca buku ki wegah apa meneh maca ana bendine maca buku. Wegah. 1 jam, 2 jam urung. Saya sih sempat dulu pernah saya disuruh membaca buku Das Kapital. Das Kapital itu berbicara tentang komunis, kaitannya dengan upah, kaitannya dengan gaji, sifatnya itu kalma komunis. Itu tentang filsafat, pelajaran filsafat. Ada novel filsafat, Dunia Sophie. Dunia Sophie itu berbicara persoalan dari mulai Socrates, Aristoteles, dari
Banyak itu berbicara persoalan itu. Karena kita apa? Loh, saya dulu 1 jam, hampir intinya beberapa, mukul istirahat, sholat, mangan, turu. Selebihnya apa sebenarnya? Lihatnya kon maca buku. Dikurung di dalam kamar, kon maca buku itu sampai harus selesai dalam beberapa hari. Loh, bocah siki apa ya gelem maca buku? Udah males. Oh, bahasanya, wis pinter nyong. Ngapa sih? Ora perlu. Enggak. Bagaimana kita bisa manajemen waktu? Karena dalam kerangka berpikir, hati, keyakinan, dan rasa untuk kita menjadi orang baik, kita menjadi orang pintar, menjadi orang, enggak ada sama sekali. Prigen mau, maka benarkan dulu. Diri ini dibenarkan dulu. Caranya seperti itu. Kalau saya pribadi, itu di dalam kitab-kitab juga dijelaskan, itu sesuai, diambil sumbernya dari mana? Al-Quran, dari mana lagi? Dari Al-Hadis. Hadis Kanjeng Nabi, Quran dari Allah. Masya Allah. Walah, yang pengen jawab mana apa lagi pertanyaan ini? Susah-susah apa enggak ini? Wah, pertanyaannya luar biasa semua. Ya, ini mau dibaca lagi 1 pertanyaan lagi, silahkan. 2 Mas, 2? lagi. Jam berapa Boleh, ini? boleh. Udah mau Jumatan nih. Monggo, direct. Dari Zaki Frediansyah. Assalamualaikum. Izin bertanya Gus, dulu pernah ada konflik karikatur Nabi Muhammad di Prancis. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Muslim Indonesia memboikot produk-produk Prancis. Maka dari itu, apakah yang sudah dilakukan masyarakat Muslim sudah benar? Jika belum, mohon tanggapannya bagaimana kita menyikapi Gus. Terima kasih. Kalau saya sih simpel saja ya, menanggapi ya seperti tadi amar ma'ruf, ketika dewek teheng ngomongi wong Prancis ya ora apa-apa, dewek kesana kemari berbicara bahwa itu benar. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu benar bisa dikatakan itu benar. Tetapi hampir kebanyakan menjaga kehati-hatian itu boleh-boleh saja. Kayak contoh jaga ben dewek niku ora kenang kayak contoh pandemi seperti ini, kita menjaga diri ben prigen carane kita tidak kena Covid. Kalau berbicara persoalan produk-produk Prancis, apakah ketika produk-produk itu membahayakan? Selama produk-produk itu tidak membahayakan, ngapain dilarang? Ketika produk-produk itu membahayakan bagi diri kita, maka monggo dilarang. Tetapi berbicara persoalan ajaran Rasul Muhammad, itu saya pikir kalau kita selama itu mencederai bagi kita Nabi Muhammad adalah junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad adalah pelopor kita atau sang revolusioner sejati, maka ketika itu di atas dasar karena kita kecintaan, benar-benar atas kecintaan kita enggak masalah, itu no problem. Tetapi ketika itu cara-caranya adalah jangan sampai jangan melarang seperti itu. Ada hal lain adalah mendoakan ben orang yang seperti itu dibenarkan jalannya, diluruskan jalannya. Kayak contoh jenengan dicederai nang wong liya, Pak, pokak jenengan nyederai kula, Mas, Gus, jenengan karaine elek temen, akhlaknya jenengan kawagu temen, jenengan kowe ora tidak mencerminkan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, jenengan kowe berarti nglawan Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, jenengan kowe jenengan apa-apa wis ora usah nang omah ben aja malah mau jadi penyakit nang masyarakat, lungus kang gaya desa kene, aja nang kene. Enggak boleh seperti itu. Jangan. Boleh ketika kita memang hubun Nabi enggak masalah, tetapi jangan berlebihan. Itu kan berlebihan. Iya. Mendoakan dengan cara mencontohkan bahwa itu contohkan seperti tadi Kanjeng Nabi selalu mencontohkan, bukan ngomong, bukan melarang, bahasanya dewek mencontohkan. Apakah kita sudah orang yang melerai itu, apakah orang yang seperti itu, apa sudah dirinya sudah benar-benar meniru Kanjeng Nabi Muhammad? Apakah dia sudah mengaplikasikan bahwa dirinya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad? Lah nek egen ana ora seneng karo wong, egen bahasanya ingin sesuatu kedudukan, ingin mengharapkan nyong ben terkenal, nyong ben di viral, ben dijenengi nyong oleh posisi atau hal-hal yang itu sifatnya duniawi, ya percuma. Dia melarang seperti itu, gayanya hubun Nabi, percuma kalau saya. Lillahi ta'ala. Kalau memang lillahi ta'ala, maka
sebaik-baiknya jangan melalui perkara yang kasar, jangan melalui perkara-perkara yang sifatnya itu karena kemarahan. Amar ma'ruf nahi munkar seperti tadi saya katakan, saya kembali lagi saya katakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah manifestasi dari kasih sayang. Kasih sayang. Contoh apa? Mendoakan. Amar ma'ruf itu bil lisan, bil qalbi, bil yadi, bil fi'li dan bil lisan. Orang yang ngomongi, orang yang dengan kekuasaan maka mendoakan dengan hati. Mendoakan semoga orang yang mencederai saya, orang yang mencederai beliau Kanjeng Nabi Muhammad, semoga diluruskan pandangannya, diberikan jalan yang lebih baik lagi. Jangan malah dewek menghakimi. Seperti itu ya. Masih ada lagi? Satu pertanyaan lagi, monggo. Dari Lodi Ahmad Dinejat. Bagaimana pendapat Anda tentang Muslim Indonesia sekarang? Muslim, kalau saya pribadi krisis syukur. Itu saya membaca pandangan kepada Muslim di Indonesia adalah krisis syukur. Adanya penurunan atas syukur, atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah yang muda, yang tua, tak deleng, krisis yang namanya syukur. Itu pandangan saya kepada masyarakat. Kritik saya, kritik berbeda dengan saran. Saran saya, mari perbanyak syukur, mari perbanyak mendekatkan takarub kepada Kanjeng Nabi, takarub kepada Allah. Dengan apa ya? Dengan tadi membaca sholawat, sering-sering mengikuti majelis, mengikuti di sekolahan seperti ini. Kalau memang ada waktu, pengen di pondok pesantren, mondok di pesantren, atau sering-sering membaca Al-Quran. Al-Quran aja mukur membaca pas lagi nang sekolahan, tok di rumah dibaca. Itu krisis di Indonesia adalah krisis yang namanya syukur. Itu pandangan saya untuk saat ini. Closing statement apa ya? Saya nggak pernah closing statement ya. Tadi aja ya, yang tadi aja ya. Yang tadi bagi saya itu termasuk kutipan yang baik. Statement saya yang akhir adalah bahwa bagi saya, ini pendapat saya, yang namanya hidup itu adalah pilihan. Hidup itu bukan pilihan, tetapi di dalam hidup itu banyak pilihan. Maka kamu ingin menjadi orang baik, pilihlah jalan yang baik. Kamu ingin menjadi orang yang buruk, ya monggo-monggo kesel. Tapi sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertakwa dan beramal soleh, atau intinya berakhlak mulia. Itu adalah orang-orang yang besok akan didekatkan, ditempatkan di sisi Allah, di jajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan bukan sejajar, tapi di bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad, juga bareng dengan orang-orang yang soleh. Amin. Ya, sudah cukup ya penjelasan untuk hari ini, udah banyak banget. Terima kasih banyak buat Gus Zaki sudah mengisi acara hari ini. Pokoknya banyak banget hari ini menambah ilmu, pelajaran. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Dan tambahan semoga jangan manggil saya lagi. Waduh, ini pengalaman pertama saya ini. Gimana? Iya, sudah cukup. Mungkin ada tambahan, sudah? Sampun mawon. Udah mau itu ya soalnya. Karena waktu Jumat sih kebetulan ya. Mau Jumatan. Oh iya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama acara berlangsung. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Sebelum acara pada hari ini ditutup, perkenanan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran hadirin dan hadirat dalam acara ini. Apabila kami selama membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Banjarnegara, siap